min nafsi wahidah khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, tentu yang pertama kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima hari ini. Kita berharap mudah-mudahan detik demi detik yang kita terima betul-betul bermanfaat untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk tidak terjebak di dalam hal yang berselisih dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dunia hari ini sungguh melambai-lambaikan tangannya untuk kita kadang-kadang keluar dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi kemampuan ibadah menahan diri untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Kita diajarkan oleh Allah lewat puasa, yaitu untuk menahan sesuatu yang sesungguhnya mungkin bahkan boleh. Jikalau sesuatu yang boleh ditahan saja bisa, tentu saja kita seharusnya dengan keterampilan itu kita bisa lebih menahan hal-hal yang tidak dibolehkan, walaupun mungkin terlihat indah. Karena ketahuilah Bapak Ibu semuanya bahwa seseorang yang sekali saja terjebak di dalam kemaksiatan atau menyelisihi sunnah, maka dia akan mendapatkan rentetan kesusahan yang sangat panjang. Dunia tanpa kita menyalahi sunnah saja sudah sifatnya fatasko, adalah kepayahan dan kesulitan. Dunia memang diisi dengan kesusahan dan kepayahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dalam kondisi kepayahan. Jadi dari sini kita tahu bahwa tanpa kita menyelisih sunnah saja, secara tabi'i, secara zatnya memang dunia itu penuh dengan kesusahan. Tidak ada kenikmatan yang sempurna di dunia ini kecuali pasti dicampur dengan hal-hal yang mengurangi kenikmatan tersebut. Dan demikianlah sifat dunia, sebagaimana ketika Allah peringatkan kepada Adam alaihissalam dan istrinya untuk tidak tergoda oleh iblis, karena begitu tergoda maka Allah peringatkan dengan fatasko, engkau akan segera memulai kehidupan yang penuh dengan kepayahan. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah mudah-mudahan termasuk orang yang dimudahkan dalam menjalankan sunnah, kemudian tidak menyelisihi sunnah. Sebagaimana kita ketahui, ada fatwa dari Dr. Erwandi yang terkenal menjadi ahli dalam fikih kontemporer. Beliau sampai menyampaikan bahwa haji furoda itu horor, karena bisa berangkat bisa tidak. Tahun ini kebetulan nggak berangkat, ya tuh udah bayar sampai 500 juta tapi nggak berangkat, karena asalnya dari Saudi itu furoda itu sebenarnya gratis, karena itu kan hadiah dari kerajaan, tapi di Indonesia diperjualbelikan dan mahal sekali. Kemudian di tahun 2001 kita tahu bahwa mulailah diadakan dana talangan haji, ya kan, walaupun lewat bank syariah, tetapi masih menjadi perdebatan apakah itu kategori riba atau tidak. Tetapi itu sudah menyalahi sunnah, bahwa kalau kita melihat rentetan dana talangan itu akhirnya menjadikan orang nggak berangkat semua. Hari ini orang punya uang pun jadi susah berangkat. Keberanian untuk tidak menyelisih sunnah itu penting, walaupun terlihat indah kalau kita ikuti. Ini berat nih bagi sebagian orang. Saya hijrah juga berat sekali, seolah-olah hal yang tidak masuk akal di zaman ini. Tapi ketahuilah hukum tetap hukum. Sekarang siapa yang punya uang langsung berangkat haji? Nggak bisa kan? Tetap saja harus ngantri. Makanya di antara fatwanya beliau itu
Kalau bisa diambil tuh dana talangan haji, ya dana yang sudah didaftarkan haji, supaya normal lagi. Kalau semua orang ambil, pertanyaannya, uangnya masih ada apa enggak? Iya enggak? Sekarang semua orang masif, dia sudah daftar, ambil semua di waktu yang bersamaan. Uangnya ada enggak? Sepertinya yang bumbuan gitu. Sehingga kalau kita pengen penata ulang supaya orang bisa menegakkan Islam dengan sempurna, tetap harus ada perubahan sistem. Kalau tidak, makin ke sana makin jauh. Nanti 35 tahun sekarang ya. Bayangkan jangan sekarang daftar umur 50 tahun, 85 tahun, unit isi urip. Makanya beliau sampai memberikan fatwa tidak wajib lagi bagi orang Indonesia per hari ini untuk daftar haji. Karena memang ya kemungkinan besarnya nggak berangkat, Bapak Ibu. Nggih. Di tahun 2000 orang berangkat haji, bulan Juli berangkat, Juni daftar bisa itu. Iya kan Pak? Nggih. Sekarang subhanallah, orang punya uang berapapun sekarang punya uang untuk haji plus 200 berapa 55 juta 7 tahun. Subhanallah. Nah Bapak Ibu semuanya, apa pelajaran yang kita ambil? Betapa menyalahi sunnah itu efeknya itu bukan 1 hari 2 hari Bapak Ibu. Jangan berbuat naudzubillah, jangan berbuat buruk di masa muda. Saya yakin di rumah tangga panjenengan ngaruh. Buktinya apa? Saya berulang kali. Kemarin 2 hari yang lalu ada seorang WA saya, Ustaz, saya minta diruqyah. Saya minta diruqyah. Siapa yang minta diruqyah, Mas? Saya pribadi minta diruqyah. Kenapa? Rumah saya tidak harmonis, rumah tangga saya tidak harmonis. Dia menceritakan ke saya, Ustaz, saya itu dulu ketika muda suka sekali lihat film porno. Sehingga setelah itu saya dihukum oleh Allah dengan tidak bisa menjaga pandangan. Jadi dia kalau melihat perempuan itu harus melihat lalar-peloror melipat itu, nggak tahan, pokoknya harus melihat itu. Di mana-mana begitu, subhanallah. Dan itu terbawa sampai di rumah tangga sehingga istrinya sampai overthinking bahasa dia. Karena dia melihat ini suami saya bakal pelidak-pelidik terus ini gitu. Ya, ini bertengkar terus ini keluarga ini. Ini sampai nggak tahan ini. Ustadz, saya udah pengen baik tapi saya dicurigai terus sama istri saya gitu. Memang saya masih begitu. Memang saya masih begitu gitu. Apakah ini hukuman akibat perbuatan saya di masa lalu? Ya, itu jelas itu. Di satu titik pandangan buruk itu akan terbias dalam hati dalam waktu yang sangat lama, menggoresnya sangat lama, dan itu akan berakibat sangat panjang. Sebagaimana tahun 2001 dana talangan haji dilakukan sampai hari ini makin parah kondisinya. Itulah efek menyelisihi sunnah. Makanya kita berusaha mohon kepada Allah Bapak Ibu semuanya untuk tidak menyelisih sunnah. Maka di antara doa-doa kita adalah, ya Allah, mohon kepadamu agar tetap di atas agama ini. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Sekali lagi ini peringatan besar buat kita Bapak Ibu. Karena belakangan saya banyak melihat keadaan seperti itu. Seseorang datang lagi, Ustadz, apa manfaatnya sholat Jumat? Kenapa saya harus sholat Jumat? Bayangin ada pertanyaan seperti itu loh Bapak Ibu. Bahkan saya kemudian diundang untuk kumpul di tengah-tengah mereka untuk membahas itu. Subhanallah. Dia Jumatan kalau anaknya di rumah, malu sama anaknya. Kalau anaknya nggak di rumah, nggak Jumatan. Ya karena malu. Pertanyaannya, untuk apa saya Jumatan? Manfaatnya apa buat saya? Subhanallah. Ya, makanya sekali lagi melatih diri kita untuk menahan dari hal yang tidak dibolehkan itu menjadi sangat penting Bapak Ibu. Bunyal Islam ala khamsin, ya kan? Dibangun Islam di atas 5 perkara. Bangunan Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Ya, kalau kita lihat dari yang 5 itu ada salah satu yang menjadi ibadah yang sifatnya menahan, yaitu puasa. Jadi kan kalau jangan lihat syahadat itu ibadah lisan. Dia punya keyakinan kemudian dia lisan. Kemudian sholat, gerakan badan. Tapi ada ibadah khusus di dalam agama ini yaitu puasa. Yang intinya adalah menahan. Puasa itu menahan. Maka coba ini kita terapkan ke seluruh aktivitas kehidupan kita sehingga kita mampu menahan dari hal-hal yang tidak sunnah. Karena sekali lagi, satu kali menyelisihi sunnah bahayanya sangat panjang. Imam Syafi'i sampai pingsan-pingsan kalau membicarakan persoalan zina. Siapapun yang berzina maka berhutang.
Dia akan melihat, akan diperlihatkan oleh Allah entah istrinya dizinai, anak perempuannya dizinai, keponakan perempuannya dizinai, bibiknya dizinai. Subhanallah. Maka ketika datang kepada Rasulullah seseorang, ya Rasul izinkan saya berzina, kata Rasulullah apa? Sukakah engkau melihat ibumu dizinai, saudara perempuanmu dizinai, keponakan perempuan dizinai? Ketahuilah orang yang hendak engkau zinai itu bisa jadi adalah ibu orang lain, adalah bibi orang lain, adalah anak perempuan orang lain, yang juga semisal yang kamu rasakan juga kamu gak suka kan? Subhanallah Bapak Ibu. Sudah terlanjur terjadi, bertobatlah dalam jumlah yang sangat banyak. Karena tobat itu melibatkan istighfar, yaitu minta kepada Allah tentang maghfirah, yaitu minta sitr dan wiqayah sebagaimana kita bahas. Sitr artinya penutup, wiqayah artinya pelindung, supaya kafarahnya dikurangi dengan istighfar itu. Subhanallah. Itu Bapak Ibu. Jadi jangan mudah-mudah dengan menyelisihi sunnah. Subhanallah. Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kita bermohon kepada Allah untuk tetap di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan masih di syarah rinci rukun iman dulu, karena ini harus kita selesaikan. Kita kemarin pada tahapan-tahapan memahami takdir, dan kita di tahapan ketiga kemarin. Tahapan pertama adalah ilmu, tahapan kedua adalah pencatatan, tahapan ketiga adalah kehendak Allah. Kemarin sudah saya bacakan bahwa tahapan yang ketiga ini, yang juga tahapan keempat, sebenarnya proses eksekusi dari apa yang diilmui oleh Allah dan apa yang dicatat oleh Allah. Apa yang diilmui, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, semuanya diilmui oleh Allah, kemudian dicatat oleh Allah di Lauh Mahfuz. Kemudian setelah itu dieksekusilah dengan dua tahapan, yaitu tahapan ketiga berbentuk kehendak Allah. Kita harus paham Bapak Ibu bahwa segala hal yang Allah ciptakan baik ataupun buruk itu ada kehendak Allah. Jadi makanya tahapan ketiganya tahapan kehendak Allah. Kemarin sudah saya bahas bahwa kehendak Allah dibagi menjadi dua, yaitu muradan li dzatihi dan muradan li ghairih. Kadang-kadang Allah menghendaki sesuatu yang langsung pada apa yang dikehendaki itu. Allah menciptakan Nabi Muhammad sebagai kebaikan, kita mudah memahami, oh ya Rasulullah diutus untuk membimbing kita. Tapi kadang-kadang Allah menciptakan hal yang berkebalikan, menciptakan iblis, gitu kan. Menciptakan iblis. Orang liberal bertanya, ngapain bikin iblis? Memangnya Allah nggak bisa apa? Langsung bikin baik saja. Kenapa harus bikin iblis? Ya kan? Maka ini masuk dalam muradan li ghairih. Allah berkehendak kebaikan pada tahapan setelah itu. Seperti kemarin saya gambarkan seorang dokter yang memutuskan untuk mengamputasi salah satu anggota badan. Pasti pertimbangan dokter untuk kebaikan. Gini Bang, nggak mungkin dokter mengamputasi seneng wae aku ngamputasi kowe. Kan nggak begitu. Tetapi dokter berkehendak ingin kebaikan lewat amputasi. Amputasi dilihat dari sisi manusia, yang diamputasi jelas keburukan. Dipotong sikilnya itu keburukan. Gini Bang. Tapi dari sisi yang melakukan amputasi, yaitu dokter, dia ingin kebaikan setelahnya supaya tidak merambat penyakitnya kemana-mana. Demikian juga Allah menciptakan keburukan, makanya muradan li ghairih. Allah itu menghendaki sesuatu yang tidak seperti yang dimaksud itu, bukan lidatihi. Mudah-mudahan jangan paham. Kalau lidatihi jelas, Allah menciptakan kebaikan dengan oh ya ini kebaikan, ceto itu. Saya bisa memahami langsung. Tapi kadang-kadang Allah menciptakan sesuatu yang jenengan pahami baiknya setelah melewati hal yang terlihat buruk. Sebagaimana saya juga gambarkan kemarin dalam Quran surah Toha disebutkan tentang kenapa manusia berbuat keburukan. Dalam surat Rum, mohon maaf, di dalam Quran surah Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di muka bumi akibat perbuatan tangan manusia. Maka kemudian Allah buat terjadi banjir bandang sehingga ternaknya hilang, kemudian tandurannya hilang, sebagian mungkin nyawa hilang, agar mereka manusia yang berbuat buruk itu merasakan sebagian dari perbuatan buruk mereka.
supaya mereka kembali kepada Allah. Nah, bagian Allah adalah supaya mereka kembali kepada Allah. Itu kan baik, ini bang. Bahwa terjadi banjir bandang itu takdir buruk. Allah menciptakan keburukan di situ, yaitu banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan-kerusakan atau mengakibatkan beberapa hal yang dianggap rugi. Tapi dengan itu Allah berharap manusia balik kepada Allah, dan itu kebaikan. Makanya katakan muradan li ghairi. Jadi pada tahapan kehendak ini jangan harus tahu bahwa seluruhnya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya rukun iman dikatakan apa? Antuk mina bil qadari khairihi wa syarih. Engkau beriman kepada Allah terhadap hal yang jenengan anggap baik maupun yang buruk. Jadi dua-duanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ar-Rum ayat ke-41 mengabarkan tentang contoh yang paling bisa kita pahami. Jadi dikatakan pada ayat ini jelaskan bahwanya Allah tampakkan atau ciptakan kerusakan di daratan dan di lautan berupa bencana alam, padahal kerusakan adalah suatu hal yang tidak baik. Apalagi Allah mengatakan bahwa Dia membenci kerusakan. Allah berfirman di dalam salah satu ayat dikatakan, wallahu sungguhnya Allah itu la yuhibbu al-fasad, ya kan? Allah itu enggak menyukai kebinasaan. Tetapi kok Allah menciptakan itu? Lalu mengapa Allah menciptakan itu? Jawabannya karena Allah ingin membuat orang-orang yang berbuat kerusakan merasakan sebagian akibat dari perbuatan ulah mereka, sehingga mereka sadar kembali untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Makanya katakan muradan li ghairi. Allah menciptakan sesuatu yang dianggap buruk, tapi sesungguhnya Allah berkehendak baik di balik kehendak buruk itu. Makanya Bapak Ibu semuanya, dari sini kita tahu berarti apapun yang terjadi di diri kita, termasuk yang kita anggap buruk, sesungguhnya pasti ada kebaikan yang hendak Allah berikan kepada kita. Makanya ayat ini mengatakan apa? Kesulitan itu diapi dengan dua kemudahan. Bahkan kemudahan itu bersama kesulitan yang sangat nyata. Ini yang membuat saya kadang-kadang kalau lagi pas merasakan sakit itu optimis bahwa ini adalah kebaikan dari Allah. Bahwa penyakit itu akan menggugurkan dosa, ya pasti kita sama-sama tahu dalilnya. Tapi ketika merasakan sakitnya kan berat kita mau ibadah kadang-kadang jadi berat gitu kan, mau berdiri lama jadi berat gitu. Tetapi Allah menghendaki kebaikan di balik itu, insya Allah. Sampai pada saatnya nanti kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Allah menciptakan keburukan, yang di balik keburukan tersebut ada kebaikan. Keburukannya adalah kerusakan yang terjadi, kebaikannya adalah baliknya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah menciptakan iblis? Kemarin sudah saya bahas sedikit. Mengapa Allah menciptakan iblis padahal iblis adalah buruk? Jika saja tidak ada iblis, maka seluruh manusia di surga, kan kebaikan. Kenapa diciptakan iblis? Sehingga terjadilah apa yang terjadi seperti sekarang. Para ulama menjelaskan bahwasanya di balik penciptaan iblis ada hikmah-hikmah yang Allah kehendaki. Di antara hikmah tersebut adalah yang pertama, ini sebagai penjelas bahwa Allah itu punya kehendak baik dan buruk maksudnya. Iblis kan elemen, pusatnya keburukan. Kenapa Allah ciptakan? Dengan adanya iblis, Allah menguji manusia. Makanya kalau jangan perhatikan Bapak Ibu semuanya, ada satu hadis bahwa jikalau seluruh manusia baik, tidak ada yang berbuat dosa. Ini bukan motivasi jangan berbuat dosa. Jikalau semua orang berbuat baik, sudah baik seluruhnya, sudah semuanya, maka saat itu justru akan dimusnahkan oleh Allah kaum itu, dan dia akan dibuat kaum baru yang dia berbuat dosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Karena Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, ya kan? Supaya Allah kelihatan Maha Pengampunnya, ya harus adanya berbuat dosa, Bapak Ibu. Ini ojo jenengan nggih, nek ngono aku tak gawe dosa wae. Jangan nggih. Ini udah banyak banget yang orang non Islam akeh banget kok. Ben dhewe sing kaya ngono. Menunjukkan bahwa seluruh sifat-sifat Allah itu harus dipenuhi. Ya bagaimana Allah akan menunjukkan Maha Pengampunnya jika tidak ada yang minta ampun? Nggih, Bapak Ibu nggih. Maka di sini ciptaan iblis, dengan adanya iblis maka Allah menguji manusia. Dan jangan boten digoda kalau malaikat penak banget taat terus, ya kan? Dulu orang-orang kafir Quraisy itu minta Nabi itu kayak malaikat. Nabi kok dagang? Itu.
Nabi kok berjualan di pasar misalnya, Nabi kok lapar. Justru karena Rasulullah manusia itulah bisa jadi contoh buat kita. Kita nggak punya alasan. Jadi contoh juga manusia. Maka didatangkan iblis untuk menguji manusia. Jadi hikmah yang pertama diciptakan iblis adalah untuk menguji manusia. Jenengan itu naik kelas kalau melewati ujian ya. Abdul itu baru selesai ya, ASPD. Oh, keluar nilainya. Dari situ kita tahu ada nilai yang baik, ada nilai yang kurang baik gitu kan. Demikian juga kita ya. Dan jangan perlu tahu, iblis itu sudah sangat profesional. Sebagaimana saya terangkan, Adam AS itu digoda oleh iblis. Berhasil loh nih. Kemudian sampai terus sampai Nabi Nuh mulai terjadi di umatnya kesyirikan. Terus Nuhnya meninggal, Nabi Soleh meninggal, terus Nabi Isa meninggal, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Iblis masih hidup itu, masih godain. Rasulullah SAW meninggal, iblis masih hidup. Sampai sekarang, betapa canggihnya dia cara godanya itu. Jenis apapun manusia sudah digoda. Lah awake nek ora tenanan. Nah nanti. Subhanallah. Maka kita berlindung kepada Allah dari yang sedemikian. Kemudian dengan adanya iblis, maka Allah munculkan hamba-hambanya yang rela berkorban dengan hartanya, bahkan dengan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya, bahwa iblis itu nyebul-nyebul kita dengan kefakiran. Ketika kita hendak bersedekah, maka dibuatlah engkau miskin ya. Jangan gitu. Maka dari sini kita akan tahu terseleksi orang-orang yang betul-betul dimudahkan oleh Allah di dalam hal berinfak fisabilillah. Jangan pikir bahwa orang kaya juga pasti akan lomo, enggak Bapak Ibu. Kalau bukan karena dari Allah, meskipun uangnya banyak dia merasa miskin. Banyak Bapak Ibu, orang yang kaya merasa miskin, bahkan dia pelit kepada dirinya sendiri. Pelit kepada dirinya sendiri. Apa menurut orang pelit pada diri sendiri aja dia pelit. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Ada ceritanya Ustadz yang salah satu yang cerita gitu. Orang kaya banget. Di sini insya Allah enggak lah, sudah ngaji lama kok. Orang ini dikenal sebagai orang yang pelit. Subhanallah. Kemudian ada orang yang enggak kaya-kaya amat, biasa gitu. Mengundanglah ke jamuan makan. Kemudian dia ikut makan. Dokoh, makannya dokoh. Karena dokoh makan banyak, akhirnya muntah. Nangislah dia. Kenapa nangis? Eman banget tak untah saking pelitnya. Yang nggak begitu kaya, saya itu ngundang kamu tuh dalam pembicaraan. Saya itu ngundang dia itu supaya dia kerasa bahwa saya itu orang nggak punya bisa menjamu orang kaya. Yang terjadi malahan muntah ditangisi. Saking pelitnya, subhanallah. Nah itu karena apa? Karena ada godaan dari iblis yang nyebul-nyebul ke kefakiran. Dan saya melihat yang seperti ini tuh banyak Bapak Ibu. Saya kadang-kadang melihat orang sudah punya tabungan sampai 20 miliar, 10 miliar, kok masih merasa miskin, merasa kurang, masih stres. Begitu pekerjaannya berhenti, sudah kelapakan, tabungan sudah di atas 10 miliar, kemudian kebetulan perusahaannya bangkrut, itu sudah bingung itu. Nanti saya hidupnya bagaimana? Subhanallah. Jangan lihat ya kemarin itu di YouTube ada apa namanya, tumpukan uang sampai 2 triliun, 11, sekian triliun ya. Tapi yang ditampilkan di depan polisi berapa? 2 triliun. Sak mono kuwi duite. Oke men nggih. Arep gopo gitu. Coba, itu yang punya itu masih merasa miskin itu. Jangan perlu tahu. Allah akan timpakan rasa miskin dalam hatinya sehingga seperti itu. Dia akan menumpuk terus hartanya. Sementara ada orang yang penghasilannya rembuh. Ya dan tidak gitu. Tapi dia dicukupkan oleh Allah hatinya gitu. Saya itu Bapak Ibu semuanya demi Allah sekarang itu merasakan hal-hal yang seperti itu. Jadi sepasca hijrah itu saya kan nggak punya penghasilan tetap Bapak Ibu, nggak jelas kan penghasilan mau dari mana.
Tapi Allah cukupkan di hati, dibuat tenteram. Masih bisa belajar dengan baik, insya Allah masih bisa menghafal Quran. Masih bisa berbagi dengan jenengan insya Allah. Istri saya juga ya kerjaannya tiap malam ya ngaji. Ibu-ibu tuh sebagian kalau di kampung tuh ngaji sampai jam 9:30 malam. Itu hampir setiap malam. Digaji kah? Ya Allah yang atur nih. Jadi dicukupkan hatinya. Ini saya bisa lihat dari sudut ini karena saya pernah melihat dari sudut kedua-duanya, saya pernah lihat itu. Dan hari ini saya melihat ada salah satu saudara yang, yaitu saya katakan tabungannya sudah lebih dari 10 miliar, tapi dia ketika pekerjaannya putus, wah langsung telepon, stres. Saya sampaikan, saya itu nggak punya uang banyak kayak jenengan gitu. Jenengan itu uangnya 10 miliar di rekening lah, kok bingung nih, bingung apa? Orang kerja tangan mati sih cukup sebenarnya. Kok bingungi itu kenapa? Nah itu persoalan disebut-sebut iblis ini loh, tentang kefakiran, subhanallah. Kemudian yang berikutnya, dengan adanya iblis, maka ada sebagian hamba yang berdosa kemudian bertobat. Tadi yang saya sampaikan, tentunya taubat adalah ibadah yang sangat Allah cintai. Jangan tahu bahwa orang yang kembali kepada Allah, saya sampaikan kepada orang yang tadi itu, orang yang lihat film porno itu, Mas, jangan berputus asa nih. Allah tuh cintanya kepada hambanya yang balik itu lebih cinta daripada seorang ibu kepada anaknya. Dikatakan kalau di dalam keterangannya bahwa mungkinkah engkau bisa melihat seorang ibu yang anaknya dilemparkan ke api, pasti dia enggak tega. Ketahuilah Allah tuh lebih cinta kepada orang yang balik lebih dari ibu itu. Paham Bapak Ibu? Paham gitu? Seorang ibu anaknya lemparkan ke api, mau enggak? Enggak mungkin kan gitu? Iya enggak? Seorang ibu punya anak dilemparkan ke api, boleh enggak sama ibunya? Enggak boleh kan? Artinya cinta banget, sayang banget ibu kepada anak. Ketahuilah Allah tuh lebih cinta dibandingkan seorang ibu kepada anak itu ketika ada hambanya yang balik kepada dia. Maksudnya Allah tuh enggak mau lemparin ke neraka jahanam sebenarnya. Nah itu hikmahnya sangat luas. Makanya Allah ciptakan iblis itu dalam rangka untuk agar ada orang yang bertobat. Jadi Bapak Ibu, dari sini juga kita tahu, kita tuh nggak bisa menuntut anak kita tuh benar terus, tuh nggak bisa Bapak Ibu. Justru kesempatan kita untuk mintakan tobat kepada Allah untuknya dan berlatih dia tentang tobatnya. Dulu saya terlalu ideal Bapak Ibu. Saya termasuk orang teknis dari sejak kecil. Saya dikenal sebagai orang yang suka belajar sejak kecil, sangat serius ketika mempelajari sesuatu, sehingga sesuatu itu pengennya perfect, nggak ada keliru-keliru lah gitu. Dan saya terbiasa matematika dapat 10 dari dulu. Ternyata kadang-kadang dapat 9 dapat 8 itu penting Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang anak merasakan dapat 7 dapat 5 itu penting itu untuk pelajaran hidup buat dia, agar bahwa dia tahu hidup itu tidak selalu sempurna. Tidak selalu sempurna. Kemudian berikutnya, dengan adanya iblis maka tampak sifat kemahaampunan Allah Subhanahu wa taala sekaligus kerasnya siksanya bagi para pembangkang. Jadi dua sifat ini Allah tunjukkan dengan adanya iblis. Satu, dengan adanya iblis orang berbuat dosa, orang jadi tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau orangnya tetap membangkang, maka ketahuilah Allah itu siksanya sangat keras. Jadi sifat-sifat ini harus dipenuhi pada diri Allah Subhanahu wa taala. Maka diciptakan sesuatu yang membuat itu ada. Saya dipahami sampai di sini. Kemudian dengan adanya iblis, Allah menciptakan dua hal yang kontradiktif seperti surga dan neraka. Karena kan ada iblis, kalau nggak ada iblis, ya ini surga tok toh? Iya enggak? Padahal Allah ciptakan surga dan neraka. Musa dan Fir'aun, gitu. Untungnya jadi Musa, cuma jadi Fir'aun. Maka bersyukurlah jangan duduk seperti ini, nggak usah dibanggakan Bapak Ibu. Tapi bersyukur. Karena sisi lain ada orang yang dolan terus, seumuran jenengan loh ya. Itu yang tanya ke saya tentang Jumat itu udah 54 tahunan loh ya. Ustadz untuk apa sholat Jumat? 4 tahun, sholat Jumat itu gelem. Ngonek mati 5? Bayang, sementara jenengan alhamdulillah ditakdir oleh Allah seperti ini. Takdir, Masya Allah. Maka ada Musa, ada Fir'aun. Jenengan Musanya insya Allah. Ada Muhammad SAW, ada Abu Jahal. Ada kasih sayang, ada kebencian, dan yang lainnya. Jadi dibuat itu dengan hikmah-hikmahnya. Nanti kita akan sampai pada posisi, Bapak Ibu, mungkin jenengan masih blank ya, Allah kan kenapa nggak ciptakan yang baik-baik aja.
Nanti kita akan sampai pada tahap itu pemahamannya. Maka memahami ini memang harus hadirkan hati. Nanti ada kesimpulannya, jangan nyimpulin dulu nih, ada kesimpulannya supaya jangan nggak bingung. Dulu ketika saya belajar, saya ikuti betul ritmenya, sehingga saya nggak bingung. Ada yang kadang-kadang di tengah-tengah sudah pengen tahu, lompat-lompat, akhirnya malah bingung. Orang bertanya, Ustadz, Pithecanthropus erectus dengan Nabi Adam duluan mana? Ngapain tanya kayak gitu coba? Ada yang tanya kayak gitu loh. Itu penting buat saya, Ustadz. Loh, kalau saya jawab kasar nih, teori Darwin itu nggak ada dalam Islam. Ini saya jawab kasar. Tapi saya karena tahu dia orang yang percaya itu, ya saya jawabnya dengan hal yang lain. Iya toh? Teori Darwin ada nggak dalam Islam? Nggak ada, Bapak Ibu. Manusia dari kera itu nggak ada. Kera ya kera, manusia ya manusia. Bukan dari kera kemudian menjadi homo sapiens, kemudian menjadi manusia modern, kemudian jadi seperti kita sekarang. Teneh nek koyono sorano kera saiki. Ya kan? Tapi dipercaya oleh mereka. Bahkan bertanya, duluan mana sama Nabi Adam? Terus pengaruhnya kepada keimanan apa? Pengaruh saya, Ustaz. Begitu itu. Dan ini minta ketemu seminggu itu 3 kali loh dengan saya. 20 orang lebih nanti. Putra jawab gitu. Subhanallah. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa ciptaan Allah ada yang baik, ada yang buruk. Akan tetapi semua perbuatan Allah, termasuk perbuatan Allah yang menciptakan keburukan tersebut, adalah kebaikan. Oh, bingung betul itu. Jangan bertahap nih. Bertahap jangan langsung simpulin. Dari sini kita tahu bahwa ada yang baik, ada yang buruk. Allah ciptakan yang baik, yang buruk. Tapi di sisi Allah semua perbuatan Allah itu baik. Orang liberal mengatakan, "Eleh kok kaya ngono mentoh, Gusti Allah mau kuwi lho. Galak men. Dadak angel-angel ngono kuwi." Begitu tuh pertanyaannya, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya diberi ilmu oleh Allah untuk jawab yang seperti itu. Karena sudah lama belajar tentang hal seperti ini. Karena di balik perbuatan Allah, Subhanahu wa taala menciptakan keburukan tersebut ada kebaikan. Benarlah sabda Nabi Muhammad SAW, dan keburukan bukan kembali kepadamu. Jadi perlu ketahui ini pernyataan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika saya diskusi dengan orang liberal ini, saya katakan, jenengan masih Islam atau tidak, itu dulu. Jenengan masih mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah atau tidak? Atau jenengan ateis? Kalau ateis, saya pakai ilmu yang lain. Tapi kalau jenengan masih Islam, saya akan kembalikan basicnya kepada Al-Quran dan hadis. Contohnya ini, kata Rasulullah, wasyarru, sesungguhnya keburukan itu laisa ilai, tidak dikembalikan kepada engkau ya Allah. Ini yang mengucapkan siapa? Nabi Muhammad SAW. Konsekuensi atas ucapan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, maka salah satu konsekuensinya adalah saya membenarkan apa yang dikatakannya. Rasulullah menyebutkan wasyarru laisa ilai. Rasulullah menyebutkan bahwa keburukan itu nggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang liberal kan, lah katanya kan perbuatannya perbuatan Allah, kan gitu, terus ngeyel terus kan, gitu. Makanya iman itu ada batas-batas, logika kita nggak nyampe. Nah ini nanti kita sampai pada titik itu, Bapak Ibu. Jadi jangan nuntut semua pikiran kita tuh sampai. Dan ingatlah, agama itu tidak harus selalu pakai logika. Sering saya contohkan, orang ngentut kok wudhu, pakai logika nggak nyambung. Gini apa gini? Wudhu kok, kan yang dibasuh mananya? Memang itunya yang dibasuh kan enggak? Ya enggak? Makanya kalau kita menuntut agama selalu harus dengan logika, nanti jenengan stres. Jenengan stres. Karena memang kita diberi batas-batas kemampuan. Nah ini ya orang-orang sombong mengatakan karena dia merasa dia hebat sekali, pintar sekali. Justru dengan kepintarannya itu kadang-kadang dia tersesat. Nah kemudian hikmah Allah. Nah, ini di bab ketiga ini ada kalimat hikmah Allah, terbagi menjadi 2. Pertama adalah hikmah yang tampak atau dipahami oleh manusia, dan yang kedua adalah hikmah yang tidak tampak atau tidak dipahami oleh manusia. Jadi kadang-kadang memang kita tidak paham terhadap apa yang Allah lakukan, kita nggak paham hikmahnya, tapi pasti ada hikmahnya, dan di sisi Allah hikmah itu pasti baik. Nah, ini yang harus kita pegangi Bapak Ibu.
Dan kalau jenengan paham ini, jenengan akan ketemu itu keadaan di mana jenengan tentram. Tentram itu kan kebaikan. Bahkan di saat yang paling kritis sekalipun jenengan masih bisa tentram. Sebagaimana saya katakan ke jenengan, ketika saya menghadapi kasus Fatimah dulu, kebetulan saya diuji oleh Allah mengalami hal-hal yang kayak gitu. Saya itu menghadapi anak koma, Bapak Ibu, 17 hari loh. Dan sekarang ada saudara yang sudah masuk hari ke-80 ini koma nih. Yang saya ceritakan ke jenengan waktu minta doa, Bu Fitri itu yang habis melahirkan di sesar, kemudian koma, sampai hari ini masih koma. Jadi kadang-kadang kita memahami hikmah itu butuh proses, Bapak Ibu. Bahwa saya pada waktu Fatimah sakit itu bisa sampai, ya kalau gitu mungkin lebih dari 200 rakaat lah dalam satu hari, mungkin lebih. Coba di hari-hari normal, hari ini saya nggak bisa, Bapak Ibu. Di hari-hari normal 100 rakaat itu sapi. Tapi dulu ketika ada seperti itu bisa lebih dari 200, bahkan mungkin 300 rakaat. Kebaikankah sujud 300 rakaat? Kebaikan, Bapak Ibu. Ketika Rasulullah diminta oleh seorang sahabatnya, jadikan saya yang melayani engkau di surga, berarti ingin masuk surga Firdaus. Apa kata Rasulullah? Bantu aku bikasroti sujud, bantu aku untuk cita-citamu masuk surga Firdaus dengan banyak sujud. Berarti sujud bagus juga. Kita dipaksa oleh Allah dengan keadaan anaknya seperti itu jadi sujud banyak. Dalam kondisi normal nggak bisa. Coba Bapak Ibu, kita kadang-kadang di hari-hari normal alasan capek. Bahkan ada yang mengatakan emang nggak punya pekerjaan apa, sujud terus. Pekerjaan terbaik itu. Subhanallah. Di zaman seperti sekarang ini, di mana fitnah zaman luar biasa, orang sujud itu istimewa sekali, istimewa sekali. Jadi karena jenis hikmah ini disebutkan, jenis hikmah yang kedua ini, kadang-kadang kita nggak bisa, tidak bisa sampai, kadang sampai, kadang tidak. Maka sekali ketika saya berbicara tentang ditanya, sholat Jumat manfaatnya buat saya itu apa, Ustaz? Saya kembalikan, jenengan masih Islam atau tidak? Rasulullah bersabda, buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Ketika satu tiang bangunan itu hilang, maka jenengan sudah tidak Islam lagi. Jenengan mengatakan sholat tidak wajib, seluruh ulama mengatakan kafir. Maka ini tidak bicara manfaat. Hatta walaupun sholat mungkin memayahkan jenengan, nggak memberi manfaat sama sekali terlihatnya, ketahuilah ketaatanmu itu bangunan Islam untuk sholat. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi orang itu bertanya tentang manfaat. Orang mau manfaatnya, manfaatnya ketaatan itu sendiri. Bahkan jenengan sebagai seorang muslim harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Subhanallah. Jadi lihat lagi di dalam Quran surah Al-Anbiya 23 ini. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, tetapi merekalah yang akan ditanyai. Dikatakan apa? La yus'alu amma yaf'alu. Allah enggak ditanya terhadap perbuatan Allah. Kita tuh enggak akan tanya jenengan kok kados niku Gusti Allah kan boten. Ngene apa nggih? Ketahuilah wahum yus'alun. Kita inilah yang akan ditanya. Lah kok kowe? Begitu Bapak Ibu. Ini Quran surah Al-Anbiya ayat ke-23. Maka sekali lagi untuk hari ini ada kalimat dari Al-Imam Abul Muzaffar As-Sam'ani. Ia berkata, ini kalimat yang sangat indah yang bisa membantu kita untuk memahami tentang hal-hal seperti ini. Kata beliau, sabilu maghfirati hadal bab, jalan terbaik untuk memahami bab ini yaitu masalah takdir menika atau kifu minal kitabi was sunnah, yaitu kita berhenti berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Jadi informasi dari Allah dan Rasulnya apa, kita berhenti di situ. Kita lanjutkan, tanpa menggunakan kias yang murni dan sekedar akal. Itu tadi saya katakan. Jangan pakai kias-kias dan jangan pakai akal dalam hal masalah takdir, karena nggak sampai akal kita, Bapak Ibu. Ini kadang-kadang orang-orang liberal nggak terima ini, yang seperti ini.
Alah ujung-ujungnya mungkon kondo iman toh kayak gitu. Wis piye orang iso jawab toh wis ujung-ujungnya kon iman. Itu tadi kalau semuanya sebagai logika, ngapain dengan wudu yang dibahas atau yang dibasuh kok mukanya nggak logik. Memang nggak logik dalam beberapa hal. Makanya sebagian ustadz mengatakan, lah kok memahami takdirnya Allah yang sedemikian pelik, memahami hal yang terlihat kita pegang saja kadang-kadang kita tidak paham. Coba jenengan bisa nggak menerangkan, saya dulu orang bersampaikan, menerangkan kenapa kita telepon di sini, handphone zaman sekarang, pakai apa? Video call. Itu kan kelihatan toh, orang yang kita ajak bicara di Amerika kelihatan nggak? Kelihatan kan, kita ngomong, Mas sampean kabarnya pripun? Temen iki lho ya, di Jogja. Lawan bicaranya di mana? Di Amerika. Jenengan terangkan ke saya, bagaimana caranya itu? Bisa nggak? Orang teknik elektro mungkin akan menerangkan dengan ilmunya, sebatas ilmunya. Oh begini gelombang elektromagnetik begini. Yang teknik elektro dengan ilmunya. Yang tidak teknik elektro, yang orang umum, yang gereno pulsane ya ketok, yang orang pulsane ya wis. Ya enggak? Artinya berdasarkan pengetahuan yang dia miliki saja. Terbatas. Sing nerangke kaya ngono ora iso kok nerangke meksa nerangke hal-hal yang terkait dengan takdir. Maka dikatakan jalan terbaik untuk memahami tentang takdir ini berhenti kepada informasi ayat Al-Quran dan Sunnah. Jangan kau kiaskan, jangan kau akal-akali. Nek gelem ora gelem ya wis, bae dadi ateis. Subhanallah. Siapa yang berpaling dari sikap tersebut, yaitu berhenti pada Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan sesat dan terombang-ambing dalam kebingungan. Ya tadi wong gendeng sih. Wong liya normal wae dia gendeng dhewe. Karena rumangsa pinter, rumangsa hebat, sehingga dia memaksakan otaknya untuk memahami takdir. Jadi pokoknya memahami takdir sebatas apa yang Allah sebutkan dan apa yang Rasulullah sebutkan. Ia tidak akan sampai pada kepuasan jiwa dan tidak pula ketenangan hati. Nggak akan sampai Bapak Ibu. Jika dia pakai kias, dia pakai akal, nggak akan sampai. Yang ada malah gundah gulana. Salah satu peserta itu, Bapak Ibu, dia menyampaikan, saya hari ini kok keluh lidahnya, nggak bisa ngomong. Padahal orang ini paling vokal katanya sebelumnya. Menang, bingung mungkin. Yang rahasia-rahasia tersebut telah ditutup oleh sitar-sitar. Jadi gini, hal ini kenapa jenengan harus berhenti di masalah takdir kepada firman Allah dan Sunnah? Karena hal ini, bab tentang takdir ini adalah di antara rahasia dari rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Yang rahasia-rahasia tersebut telah ditutup dengan sitar-sitar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memang tidak sampai pada batasan-batasan itu. Hanya Allah saja yang mengetahuinya, dan Allah Subhanahu wa taala menutupinya dari akal makhluk dan ilmu mereka. Allah telah menutupi ilmu takdir dari semesta alam, nggak akan sampai jenengan. Maka malaikat pun tidak tahu, demikian juga para nabi, khatimul anbiya, Rasulullah pun nggak tahu. Dan dikatakan bahwasanya rahasia takdir akan tersingkap bagi orang-orang yang beriman jika mereka masuk ke dalam surga, dan tidak akan tersingkap sebelum itu. Paham Bapak Ibu sekarang? Masih mungkin nggak jangan mau bunuh diri seperti yang diceritakan Mas Ketua Takmir dulu? Katanya ada ceramah di sini pengen menerangkan tentang iman supaya nggak bunuh diri. Terlalu kecil Mas, terlalu kecil sebenarnya batasannya itu. Terlalu kecil. Takdir lebih luas dari itu. Dari sini aja kita tahu nih. Dari sini kita tahu bahwa seperti ini Bapak Ibu, nggak akan tersingkap kecuali kita sudah masuk surga. Nanti di surga akan tahu, oh dulu saya dikasih kayak gitu ya Allah gitu. Dulu saya dibuat susah hidupnya di dunia begini-begini. Oh ya Allah, ini toh maksudnya. Itu nanti, bukan sekarang. Kalau kalian jangan maksakan sekarang untuk tahu
jenengan sudah keluar dari sunnah. Jenengan tahu keluar dari sunnah efeknya sangat panjang. Contoh yang nyata tadi masalah hajian, keluar dari sunnah diterapkan, keluar dari sunnah diterapkan di ibadah saja ibadahnya berantakan, apalagi keluar dari sunnah diterapkan dalam maksiat. Opo yura karu-karuan pol-polane. Paham maksud saya Bapak Ibu? Jenengan keluar dari sunnah tujuannya api, kasih dana talangan, diterapkan dalam ibadah, dari infrastruktur saya ini melencengnya tuh akhirnya jauh banget. Apalagi jenengan keluar dari sunnah di sebab yang jenengan maksiat. Kayak mana? Dalam hal takdir, jenengan sudah diberitahu nih, jelaskan, disuruh berhenti di bagian Allah berfirman apa, Rasulullah bersabda apa, berhenti di situ, jangan pakai kias, jangan pakai akal. Jenengan paksakan tuh keluar dari sunnah itu. Yang terjadi apa? Jadi apa? Nggak mau sholat Jumat, jadi gendeng, jadi stres. Begitu Bapak Ibu. Sabarlah. Makanya anaknya Imam Ahmad ketika tanya, kapan kita istirahat? Wahai ayahku, nanti ketika kakimu sudah menginjakkan kakinya di surga. Itu Bapak Ibu. Sekarang saatnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan atau kifi. Jadi memang ya sudah, itu Allah tetapkan seperti itu. Tidak harus kita selalu paham hikmah, tapi bahwa itu pasti baik buat kita. Al khair khairatullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Saya ulang ceritanya. Seorang raja dan para menteri. Raja ini punya kebiasaan untuk berburu. Sampailah kemudian suatu saat dia mengadakan perburuan. Ada seorang menteri yang selalu mengatakan al khair khairatullah. Yang terbaik selalu pilihan Allah. Maka kemudian terjadilah raja pakai pisau tar tugel. Napa ne? Drijine tugel. Kata menterinya al khair khairatullah, yang terbaik pilihan Allah. Raja berkuasa, matamu aku kepotong, api opone iki. Kata rajanya. Tetap saja si menteri mengatakan al khair khairatullah ya raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Maka dipenjaralah ini menteri. Tak penjoro kowe, menghina saya. Berangkatlah raja ini dengan menteri yang lain. Sampailah dia keluar dari perbatasan. Masuklah dia ke sebuah tempat yang penduduknya kanibalisme, memakan manusia. Ditangkaplah raja ini dan seluruh menterinya. Digilirlah satu persatu untuk dimakan. Giliran raja ternyata cacat. Tidak pantas yang cacat di kanibal, dikorbankan, suruh pulang. Raja menemui menteri tadi yang dipenjara. Ternyata benar kata-katamu, wahai menteri. Kenapa raja? Goro-goro saya kepotong, saya nggak jadi dimakan, nggak jadi dibunuh. Hai itu raja, al khair khairatullah. Lantas untuk kamu menteri, apa baiknya buat kamu di penjara? Lu kalau saya nggak di penjara ya ikut sampean, saya udah mati. Paham Bapak Ibu? Jadi kadang-kadang hikmah itu tahu belakangan. Maka kita bersabar. Walaupun ternyata kita sampai mati nggak tahu hikmahnya, nggak apa-apa. Nanti di surga akan disingkap. Kita nikmati apa yang kita hadapi hari ini. Semoga ini membuka ruang-ruang di hati kita yang masih bertanya-tanya. Masih ada satu tahapan keempat, yaitu tahapan eksekusinya. Jadi dengan sabar, memahami ini harus sabar, jangan tergesa-gesa. Semoga Allah bimbing kita, semoga Allah sayangi kita semua. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.